kemarin saya kerjakan saya sederhana saja koneksi antar materi modul 1.4 ya. Ini budaya positif ya. Sekali lagi ini hanya sekedar berbagi saja, waktunya tidak lama. Saya usahakan di masa ini ya. Budaya positif di sini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep positif seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hubungan dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga resolusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini adalah sebuah budaya positif. Bagaimana kita mampu menghadirkan sekolah idaman sesuai dengan kebutuhan siswa dan kenyamanan guru bersama murid. Ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif di sini adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif bisa lebih mengarahkan pada disiplin terhadap diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kebijakan. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid lebih memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dari diri sendiri, bukan karena paksaan ataupun pujian ataupun hukuman. Kemudian disiplin positif ini berpengaruh jika ada motivasi manusia itu ada juga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa bisa berlaku, bisa disiplin, bisa teratur dengan tiga hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga hal ini menjadi motivasi utama. Namun, jika siswa hanya untuk mendapatkan sesuai itu menghindari kenyamanan atau hubungan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk mengikuti aturan sistem sekolah, maka ini hanya berhak pada motivasi eksternal saja, bukan pada motivasi internal saja. Nah, motivasi perilaku manusia, motivasi internal bisa terjadi. Ini adalah peran bagaimana guru mampu menciptakan, melahirkan motivasi dan kesadaran dari diri siswa itu sendiri. Nah, artinya motivasi internal itu muncul untuk menjadi manusia, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga guru mampu mengupayakan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Artinya dia mengikuti aturan sekolah, sistem sekolah, bukan berdasarkan takut karena hukuman, bukan berdasarkan ingin mencari perhatian, tetapi karena memang kesadaran diri. Bentuknya posisi kontrol. Nah, di sini posisi kontrol, saya juga baru paham ternyata posisi kontrol yang kita yakini ini ada 5. Ya. Yang pertama adalah sebagai pembuku. Sebagai pembuku ini ada kejadian yang kadang-kadang sopan, kemudian lebih kepada hukuman ya. Dan ini bukan AKT, hukuman. Kemudian di posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini juga sering kita lakukan. Kita merasa ketika siswa contoh terlambat datang ke sekolah, kita mau berhukumnya kehilangannya, atau kita memberi nasihat. Kamu tidak merasa bersalah jika orang tuamu datang setiap hari keluarga, orang tuamu sudah bekerja keras untuk supaya kamu bisa sekolah. Ini ternyata pembuat rasa bersalah ini hasilnya kurang efektif juga. Yang ketiga, teman, posisi sebagai teman. Kadang-kadang kita merasa dengan hukuman kurang efektif. Kita menjadikan kita sebagai seorang teman bagi siswa. Ternyata menurut teori itu kurang tepat. Karena apa? Ketika kita tidak mengikuti apa yang diinginkan siswa tersebut, maka siswa itu akan kecewa karena tergantung dengan kita tadi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau atau kontrol. Pemantau ini tempatnya seperti itu. Ini sistemnya sudah kita buat, aturannya sudah seperti ini. Kenapa kamu melanggar? Ini bentuknya adalah konsekuensi kontrol, ya. Sedangkan posisi manajer ini yang dianjurkan untuk membuat posisi manajer ini adalah lebih tepatnya sebagai memberikan siswa cara berpikir, mengajak berkolaborasi untuk mengikuti
yang sudah ada, sama-sama mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian posisi kontrol seorang guru yang dihadirkan atau yang lebih tepatnya adalah sebagai manajer. Sekali lagi ini ilmu yang saya dapatkan dari Bapak Ibu, bukan sebagai yang lebih tahu, tapi ini yang sudah saya dapatkan. Saya juga banyak merasa ternyata saya banyak salah di sini. Ya, posisinya adalah kontrol seorang guru. Nah, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer ini seorang guru, seorang manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian berikutnya, nah dengan adanya disiplin positif, ya, budaya positif akan lahir dengan berbagai tindakan seperti yang sudah disampaikan kepala sekolah dan juga yaitu dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas. Setiap guru kita mencoba membuat budaya positif dengan keyakinan kelas masing-masing. Ada juga yang namanya nilai dibagikan. Kalau tadi saya sudah mencoba membuat nilai dibagikan itu di kelas. Yang pertama, sebelum belajar membaca doa itu bentuknya poster nanti ditempel di kelas. Membantu teman yang sedang kesulitan tidak menggunakan gadget ketika tidak diperlukan, itu salah satu bentuknya. Kemudian keyakinan kelas yang lain harus punya kesepakatan kelas. Ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dalam hal ini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Contoh kesepakatan kelas yang tadi saya lakukan, yang pertama tidak masuk sekolah atau masuk kelas pada waktunya, menjaga kebersihan kelas, tiket, kemudian tiket ke selanjutnya yaitu menjaga kebersamaan kelas dalam hal yang positif. Ini ya, dan saya buat tadi. Jadi selanjutnya, dengan penanganan masalah di makro tadi, banyak hal yang terjadi pada siswa yang kita angkat itu kita penanganannya sudah tepat. Tetapi dengan pelajaran ini, saya baru paham ternyata cara yang kita lakukan kepada siswa ada bagian benar, tetapi kebanyakan salah kalau kita sendiri. Nah, ini adanya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sini. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebijakan yang salah dan menanyakan keyakinan dengan tujuan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kualitas contoh dalam hal kasus kemarin saya dapatkan siswa tidak mengerjakan pekerjaan tugas saya, dia tidak masuk sampai 8 minggu. Artinya pada validitas tindakan di sini kita memerlukan mengidentitas apa dulu kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Setelah itu tidak mengerjakan tugas, apa alasannya, kendalanya apa. Kemudian kita memberikan keyakinan disiplin, memberikan pemahaman kepada dia tujuannya kenapa dan bagaimana jika itu dikerjakan dia tertib sesuai dengan harapan guru. Setelah itu baru membuat kesepakatan. Hal ini ingin disampaikan adalah agar tercapainya sesuai yang kita inginkan seperti filosofi KHD Dewantara dalam pendidikan kita, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat tumbuh dan hidupnya kekuatan murid yang ada pada murid. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin mengganggu waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk pelajaran hari ini kita belajar tentang kelas ya. Kesepakatan kelasnya yang kita buat sama-sama. Berarti kita menaati aturan itu sama-sama ya. Kesepakatan kelas yang pertama, kira-kira apa yang mau di kesepakatan kelas kita ini?
nanti dibuat poster ya, dibuat poster ditempel di